Ya, sampai berjumpa lagi. Ya, program bersih-bersih atau beres-beres BUMN ini memang ramai ya, dan sering bikin heboh. Baru-baru ini saya melihat ada kampanye yang menggambarkan seolah-olah Ahok itu bikin ribut, Erick Thohir itu gagal, sehingga ada spanduk yang menuliskan Erick out katanya. Ya, kita harus bisa memahami proses restrukturisasi di satu korporasi besar, apalagi konglomerasi macam BUMN dengan berbagai macam unit bisnis, itu tidak gampang. Apalagi sudah bercokol dalam perjalanan sejarahnya, konspirasi-konspirasi di dalamnya. Jadi ini seperti kanker gitu ya. Dan ini memang perlu satu revolusi mental. Maka teman-teman bertanya, saya menulis lagi artikel, judulnya ini, Revolusi Mental di BUMN. Maaf kata-katanya nih ya. Kadrun out, vampir out. Santer terdengar alias sudah bukan rahasia lagi kalau di beberapa BUMN besar sudah dikuasai oleh para pegiat gerakan radikalisme atau kadrun istilahnya. Yang dimaksud dengan kata dikuasai kadrun adalah bahwa di BUMN tersebut para kadrun itu sudah cukup banyak bercokol di berbagai posisi manajerial maupun serikat pekerjanya. Dan ini yang penting, sudah mengatur jadwal indoktrinasi pahamnya lewat penentuan pembicara di mimbar propagandanya. Begitu saja saya bilang. Begitu singkat cerita yang banyak kita dengar belakangan ini. Namun kiranya persoalan tidaklah sesederhana itu. Ada kelompok-kelompok vampir atau penghisap darah lain yang sebetulnya sudah lebih lama bercokol dalam struktur BUMN. Siapa mereka? Ya, mereka adalah para mafia ekonomi, kaum oportunis, bersama para pencari jabatan pasca purnawira, sampai para politisi. Mereka memang ahlinya dalam kolusi demi melaburkan transaksi jabatan atau kekuasaan politik yang berkelindan dengan transaksi dagang sapi, fulus di belakangnya, atau sebaliknya. Politik kekuasaan lewat kolusi, praktek nepotisme atau perkoncoan yang semakin tidak tahu malu, yang akhirnya berujung pada proses pembusukan. Itu bahasa latinnya adalah corruptio. Jadi corruptio itu artinya pembusukan, atau korupsi bahasa Indonesianya. Ini politik yang bau sekali. Kelompok-kelompok ini sekarang saling berkelindan di BUMN maupun BUMD. Saling memanfaatkan dan saling berselancar di atas kekuatan masing-masing. Simbiose mutualisme lah istilah pelajaran biologi dulu. Sayangnya bukan demi kebaikan, tapi untuk kebusukan atau corruptio itu semata. Dan ini adalah kanker atau tumor di tubuh BUMN. Program bancakan dana CSR pun jadi sasaran empuk. Lalu bagi kelompok satunya, mereka hobi bikin anak perusahaan demi menggemukkan pundi-pundi sendiri. Caranya dengan pola remunerasi berlipat ganda lewat rangkap jabatan di berbagai posisi anak perusahaan. Anak perusahaan sampai cucu dan cicit perusahaan adalah sekedar ladang tempat penampungan para konco yang siap menjalankan operasi senyap menyabet utang korporasi. Side streaming dalam operasi senyap di ruang gelap rapat direksi komisaris politisi mafia. Sekali lagi itu semua terjadinya dalam operasi senyap di ruang-ruang gelap transaksi politik ekonomi para penjahat yang berjubah direksi, berjubah komisaris atau pejabat, bisa kepala daerah, menteri, sampai politisi partai. Sementara itu, di manakah gelora revolusi mental yang pernah digaungkan keras di awal pemerintahan Presiden Joko Widodo? Bahkan kata revolusi mental itu sempat jadi buzzword loh dulu saat kampanye beliau di kampanye pertamanya. Apakah masih ada? Jawabnya, iya, masih ada dan masih terus bergelora. Lalu apa buktinya? Buktinya sekarang terjadi gempita di berbagai BUMN, kantor-kantor pemerintah, baik di daerah dan terutama di pusat. Gelora atau gempita macam apa? Gempitanya perlawanan kelompok vampir. Mereka adalah para kadrun yang saling berkelindan dengan kelompok yang sudah lebih lama bercokol di sana. Para penjahat berjubah direksi dan komisaris beserta perkoncoannya yang kerap jadi proksi untuk menekan pemerintah pusat.
Bisa lewat serikat pekerja, bisa lewat LSM, maupun ormas yang mereka ongkosi melalui dana-dana CSR perusahaannya sendiri. Memang tidak semua direksi dan komisaris di BUMN itu penjahat, ekonomi atau kadrun. Tapi kabarnya juga tidak sedikit yang terindikasi demikian. Ya ini walahu alam. Yang jelas, semakin gencar dan sistematis perlawanan mereka terhadap program bersih-bersih BUMN. Maka terindikasi semakin banyak jugalah oknum di BUMN yang termasuk kelompok vampir. Kampanye lewat spanduk Eric Out adalah indikasi keras berontaknya kelompok-kelompok vampir ini terhadap program bersih-bersih BUMN. Restrukturisasi di tubuh BUMN yang sedang dijalankan Menteri Erick atau di Korporasi Pertamina oleh Ahok memang tidak mudah, namun juga bukan mission impossible. Yang penting harus ada political will, dukungan penuh Presiden Joko Widodo kepada para panglima perang melawan kelompok vampir di BUMN. Sehingga singkat cerita, gelora revolusi mental atau istilah Erick Thohir adalah akhlak di BUMN ini sedang digalakkan. Dan konsekuensinya adalah perang melawan kelompok vampir yang selama ini bercokol seperti kutu busuk di bawah kasur menghisap darah kita. Apa boleh buat? Ini konsekuensi dari geloranya revolusi mental di BUMN. Bahkan kalau perlu deklarasikan saja bahwa di seluruh BUMN, semua kelompok kadrun dan vampir harus keluar. Jargonnya jelas dan simpel saja. Kadrun out, vampir out. Ini soal revolusi mental. Programnya bersih-bersih BUMN supaya Indonesia maju.